Haji Muhammad Yosutomo adalah tokoh yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk dalam komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya regenerasi dalam organisasi seperti Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya maupun di seluruh Indonesia untuk memastikan kelangsungan dan kemajuan organisasi tersebut. Budaya halal bihalal di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, merupakan bagian penting dari budaya yang ada di Indonesia. Halal bihalal adalah momen silaturahmi yang biasanya diadakan setelah Hari Raya Idul Fitri untuk mempererat hubungan dan saling memaafkan antar anggota komunitas. Acara semacam ini sering diadakan oleh berbagai organisasi dan komunitas di Indonesia, termasuk oleh komunitas Muslim Tionghoa. Halal bihalal adalah tradisi yang unik di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Muslim untuk mempererat tali silaturahmi dan memperbaiki hubungan antar individu setelah bulan Ramadan. Istilah halal bihalal secara harfiah berarti yang diperbolehkan dalam saling memaafkan. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah dan perkembangan tradisi halal bihalal di Indonesia. Asal-usul halal bihalal diyakini berasal dari tradisi di Jawa yang telah ada sejak lama. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang asal-usulnya, tradisi ini mulai berkembang setelah kemerdekaan Indonesia dan semakin populer pada tahun 1950-an. Tradisi ini sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa, di mana konsep memaafkan dan menjalin hubungan baik antar keluarga, kerabat, dan teman sangat dihargai. Dalam konteks ini, halal bihalal menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik dan memperkuat persaudaraan. Pelaksanaan halal bihalal biasanya dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Pada hari tersebut, orang-orang berkumpul di rumah keluarga atau di tempat umum, di mana mereka saling bermaaf-maafan, berbagi makanan dan menikmati kebersamaan. Kegiatan ini seringkali diwarnai dengan pidato dan tausiah yang mengingatkan pentingnya silaturahmi. Seiring dengan perkembangan zaman, halal bihalal telah beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial. Kini kegiatan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga melibatkan komunitas, organisasi, dan perusahaan, bahkan dilakukan secara daring. Signifikansi sosial: selain sebagai ajang silaturahmi, halal bihalal juga memiliki makna penting dalam membangun toleransi dan persatuan di antara masyarakat yang beragam. Kegiatan halal bihalal menjadi momen untuk merayakan keragaman dan memperkuat rasa kebersamaan. Tradisi halal bihalal terus menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia, mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang saling melengkapi. Haji Muhammad Yosutomo sebagai tokoh kebangsaan menekankan bahwa halal bihalal memiliki makna yang mendalam dalam konteks persatuan dan kerukunan di Indonesia. Konsep rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kegiatan halal bihalal berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan kasih sayang dan kedamaian di antara umat manusia. Halal bihalal mengajak semua pihak untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan mengingat pentingnya toleransi
toleransi dalam masyarakat yang beragam. Di sisi lain, Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Halal bihalal menjadi momen untuk merayakan keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia, sekaligus mengingatkan bahwa perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bersatu. Melalui halal bihalal, masyarakat diharapkan untuk membangun solidaritas dan harmoni, menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Budaya halal bihalal memang sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia sejak awal masa kemerdekaan. Tradisi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan sosial, memperbaiki hubungan yang renggang, serta menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Haji Muhammad Yosutomo dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat antusias dalam mendukung dan menyubur makmurkan budaya halal bihalal ini. Dengan semangat nasionalisme dan Kebhinneka Tunggal Ikaan, beliau melihat halal bihalal sebagai momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa dan membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya beliau mencerminkan bahwa halal bihalal bukan hanya ritual seremonial, tetapi juga bentuk nyata dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. Haji Muhammad Yosutomo adalah seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Jika Anda sedang berbicara tentang halal bihalal yang diadakan Haji Muhammad Yosutomo, mungkin acara tersebut berkaitan dengan perayaan tradisi Lebaran di Indonesia yang sering dijadikan kesempatan untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Halal bihalal sendiri biasanya dilaksanakan setelah Lebaran, di mana orang-orang berkumpul untuk memperbaharui hubungan sosial dan mempererat persaudaraan. Acara halal bihalal sering digunakan untuk mengenang tokoh-tokoh besar yang telah memberikan kontribusi pada masyarakat, seperti contohnya adalah Haji Muhammad Yosutomo dengan menekankan nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan saling memaafkan. Selamat berhalal bihalal dimanapun Anda berada. Saatnya kita juga akan mendengarkan bagaimana yang namanya Dewan Pembina ini melakukan terus pembinaan koordinasi agar dapatnya kinerja terbentuk, terwujud dengan baik. Kali ini mari kita mengikuti sambutan dari Bapak Ketua Dewan Pembina, yaitu Bapak A.M. Yosutomo. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Gubernur yang saya muliakan, karena pesanan Rasulullah, hubul watan minal iman, mencintai negara bagian dari iman. Mari kita malam yang berbahagia, kita berdiri, kita berikrar padamu negeri, kita nyanyi lagu yaitu Garuda Pancasila. Ya, mudah-mudahan. Mari berdiri supaya Cheng Ho betul-betul reda lihat kita. Alhamdulillah. Ya, ya, saya slogan. Aku bangsa Indonesia. Kurang.
Aku bangsa Indonesia. Aku bangga Indonesia. Mari kita genggam Pancasila kita ke dada. Mudah-mudahan kita bisa. Negeri. Saya hormati, yang saya muliakan yaitu Bapak Gubernur Pak Karwo beserta Ibu. Yang saya hormati di sini tentu ada Musbida tingkat 1 atau tingkat 2. Saya khusus terima kasih pada Kapolda kita. Aplaus Pak Kapolda kita. Alhamdulillah.
Yang saya hormati di sini Ketua Majelis Ulama, alhamdulillah. Yang saya hormati yang mulia ini sekarang ada Ibu Muhammad Nur dan keluarganya. Kasih aplaus. Alhamdulillah. Di sini ada tokoh Tionghoa yang dari panutannya tuh Pak Halim Mas Pion. Yang saya hormati tentu di sini ada Konjen ERC. Sebalijuan nih walaya. ERC itulah besan kami, Indonesia negara kami. Jungko semua yang ini semua koja. Kusang. Yang saya hormati di sini konjen dari Amerika. Tentu saya atas nama Yayasan Cheng Ho, salam dan Obama. Karena Obama sangat memperhatikan Islam. Dan lagi Obama luar biasa ya. Guru saya ngomong. Beliau namanya Barack Hussein Obama. Anak pintar berberkah. Itulah. Aplaus. Berarti kalau beliau datang ke Indonesia, Indonesia pasti bangkit. Aplaus. Yang saya hormati tentu konjen dari Jepang, saya berterima kasih datang. Di sini tokoh-tokoh tentu satu persatu saya hormati dan simpatisan Cheng Ho yang saya muliakan. Malam yang berbahagia ini hanya patut saya ucapkan. Lain sakartum lajidanakum wa in kafartum innal azab. Allah berjanji barang siapa mensyukuri nikmatku akan ku tambah. Barang siapa kufur nikmatku akan ku ajab. Dasar ini malam ini kita halal bihalal kita merayakan 8 tahunnya Cheng Ho. Semata karena syukur. Karena syukur kita bangsa Indonesia 18.000 pulau 450 suku. ERC 1,3 miliar rakyatnya, sukunya hanya 50. Luar biasa, kita Indonesia punya 450 saudara. Itulah kita perlu halal bihalal minal aidin wal faizin. Makanya mudah-mudahan kita mempertahankan NKRI kita hanya kita pakai semangat Cheng Ho. Karena Cheng Ho memakai ilmu dari Rasulullah. Karena Allah Nabi berpesan manusia ada minta 3. 2 dikabulkan, 1 tidak. Kekayaan manusia minta diberi, kan main orang kaya di dunia ini. Kedua, kepintaran diberi. Berapa pintarnya sekarang handphone, gak mungkin kita lihat dengan cara luar biasa diberi. 1 yang dia diberi, kesatuan persatuan. Itulah urusanmu. Inilah ancaman Allah. Maka tiap keluarga pasti ada kesulitan. Nah, dunia tidak pernah aman. Itulah mudah-mudahan malam ini dapat berkah kita sadari. Makanya untuk mempertahankan NKRI kita harus serius. Ini demi syiar mudah-mudahan. Kedua, dia pakai lagi Cheng Ho memakai, yaitu supaya kita pasti 18.000 pulau 450 suku Indonesia. Ukhuwah Islamiyah, seluruh umat Islam ini semua adalah saudara. Betul? Ukhuwah Watoniyah, sebangsa setanah air adalah saudara. Betul? Inilah kita harus serius. Tadi nyanyian itu alhamdulillah itu mendengarkan. Dan ketiga, ukhuwah Nasriyah. Seluruh dunia adalah saudara karena dari Adam dari Hawa. Betul? Ini harus kita pegang. Insya Allah 18.000 pulau 450 suku pasti teguh karena kita dapat hidayah. Alhamdulillah. Satu lagi pesanan Nabi. Manusia pasti, manusia bukan orang Islam, manusia pasti selamat melakukan 4. 1. Tebarkan salam. Tebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Causang hauma nih. Maksudnya jangan sombong. Semacam saya pengusaha, jangan sombong. Untuk NKRI ini, mangan orang mangan penting kumpul. Kita harus di mana? Kita lihat gubernur kita mulia. Kemana senyum? Di mana? Halo, halo.
beliau karena tahu ilmu ini. Kedua, suka memberi makan pada orang kekurangan, orang miskin. Ini yang menyelamatkan salahnya dulu. Makanya kami terus terang, kami bulan lalu mendirikan Surabaya Peduli karena ayat ini, karena NKRI sambung dasar mangan orang mangan kami menentukan. Maka Ibu Karo sebagai ketua, aplaus. Saya yakin nanti Ibu Karo bukan hanya Surabaya Peduli, seluruh etnis, seluruh paguyuban, silakan. Pak Karo akan membawa kalian jembatan untuk silaturahmi. Karena ketiga tadi, itu yang 4 tadi, yang 2 tadi, ketiga, sambungkanlah silaturahmi. Makanya kalau ada masalah, di mana ada masalah, ada perkelahian, mari cepat dirujukan. Kita lihat peristiwa Tarakan karena ilmu ini. Seketika Branwil datang, mari, apa yang tidak beres? Inilah karena pesanan dari, yaitu pesanan pasti selamat dunia akhirat. Keempat, tengah malam melakukan ibadah. Bukan hanya orang Islam tahajud, Kristen pun doa pada Allah. Insya Allah dunia akhirat pasti selamat. Inilah yang dipakai Cengho untuk kita. Makanya mudah-mudahan malam yang berbahagia ini kita sekarang dengar Pak Gubernur kita. Tahu nama Pak Gubernur kita? Dulu saya saja. Soekarwo itu tahu artinya. Samina wa atokna. Dengar, jalankan. Beliau ini terus terang Jepang bisa maju karena itu Tuturi Handayani. Samina wa atokna. Selama ngopi, dulu mobil Jepang tidak ada yang mau pakai. Sekarang Fiat Chevrolet tidak ada yang mau pakai. Itulah Pak Karo. Kasih aplaus. Mudah-mudahan Pak Karo ini terus terang kita 2 tahun memilih beliau, kami tidak nyesal, bangga. Maka kemarin saya dengar di pusat mau ngangkat beliau jadi Menteri Dalam Negeri. Aplaus. Mudah-mudahan saya yakin kapasitas beliau ini, karena beliau ini di mana-mana nyapa, bikin senang orang. Orang Kristen senang, orang Islam senang, orang Buddha senang, orang bule senang, orang siapapun senang. Kumisnya tebal, masya Allah. Maka yang malam yang berbahagia ini, nanti kita dengar Pak Karo menyiramkan kita gimana supaya Jawa Timur warung gabung, sejahtera, aman, sentosa, selalu diberi Allah SWT. Betul? Maka yang terakhir saya hanya yaitu serukan, yaitu Teguh NKRI. Tolong berdiri kita. Tolong berdiri. Tolong ya sentak, karena tolak meter Indonesia dan Jawa Timur. Terus area-area Surabaya inilah, ya. Teguh NKRI. Teguh NKRI. Teguh NKRI. Bangkit, bangkit Indonesia. Bangkit Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.